Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والآل والأصحاب أما بعد. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah beberapa lama saya absen daripada pengajian rutin di Masjid Al-Amin ini. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan kita untuk bertemu kembali dalam talabul ilm, dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduknya kita di tempat ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena julusu sa'atin fi majlisi ilmin khairun min ibadati sanah atau khairun min ibadati sittina sanah atau kama qala. Dikatakan bahwasannya duduknya kita di majlis ilmu sesaat lebih baik pahalanya daripada 60 tahun mengerjakan sholat sunnah. Di dalam riwayat dikatakan khairun min alfi rak'atin, ya, lebih baik daripada 1000 rakaat daripada mengamalkan sholat sunnah. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang kuat zaman sekarang melakukan sholat sunnah 1000 rakaat? Ada yang kuat, bapak-bapak? 100 saja, terawih saja yang 23 rakaat, biasa 8, tahu-tahu terawih 23 rakaat. Sama witirnya, insya Allah yang biasa 8 nggak datang lagi ke masjid itu. Kenapa? Capek. Alasannya capek. Apalagi sholat sampai 1000 rakaat, seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama kita terdahulu, para asrafun as-salihun. Mereka mengerjakan sholat sunnah selain daripada sholat sunnah yang ditentukan oleh baginda Nabi Muhammad, sholat sunnah mutlaknya saja mereka mengerjakannya 1000 rakaat setiap malamnya. Seperti Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu, cucu daripada Sayyidina Ali, anak daripada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau tiap malam 1000 rakaat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau juga melakukan sholat mutlak 1000 rakaat. Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau mengerjakan sholat sunnah mutlak setiap malam 1000 rakaat. Itu di luar daripada kesibukan mereka di dalam ibadah lainnya. Bahkan Al-Faqih Al-Muqaddam itu, ya, selain melakukan sholat sunnah 1000 rakaat, beliau berzikir. Zikirnya apa? La ilaha illallah 25.000 kali. Kemudian zikir istighfar 25.000 kali. Salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 25.000 kali. Belum baca Qur'annya, belum mencari nafkah untuk keluarganya. Ini luar biasa.
Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala berikan waktu kepada mereka keberkahan di dalam waktu-waktu mereka. Kalau kita sekarang, Masya Allah, ya seakan-akan keberkahan ini sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala daripada zaman kita. Ya, apalagi kita ibadahnya masih ukuran kita ini ibadahnya masih kelas-kelas kewajiban. Benar nggak Pak? Ibadah kita ini kewajiban. Kenapa? Kalau sudah sholat, plong hatinya. Alhamdulillah nggak punya beban karena sudah melakukan sholat. Kalau orang-orang dulu, ya para ulama, ya mereka melakukan ibadah sholat ini karena kesenangan mereka. Bahkan ada yang menganggap sholat itu kebutuhan mereka. Al-Imam Al-Ghazali membagi tingkatan ibadah seseorang itu menjadi 3. Yang pertama, ibadahnya orang awam seperti kita. Ya. Tatkala kita mengerjakan kewajiban yang Allah berikan kepada kita, ya kita merasa itu hanya kewajiban. Ya, kalau sudah selesai, ya sudah selesai. Berarti saya tidak berdosa, saya tidak melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kelasnya kita orang awam. Ada lagi yang lebih tinggi. Kelasnya, ibadahnya kelas orang yang khawas, orang yang khusus. Mereka menjadikan ibadah itu sebagai kesenangan. Seperti sampean main karambol atau main catur karena seneng lupa tidur. Benar? Karena seneng lupa makan. Karena seneng handphone misalnya. Karena senang sama handphone lupa segala-galanya. Nah ini orang khawas menjadikan sholat itu ya sebagai kesenangan mereka, sehingga mereka tidak lelah di dalam melakukan sholat, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak merasa lelah. Nah ini orang yang di atasnya orang awam. Kemudian di atasnya lagi ada orang khawasul khawas, yang mana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah itu sebagai kebutuhan. Kalau nggak ibadah nggak nyaman. Kalau nggak ibadah ya merasa kurang dirinya. Seperti halnya kita, kebutuhan kita makan atau minum. Tatkala kita lapar kita makan, kalau nggak makan lapar terus. Kalau nggak minum haus terus. Nah begitu. Ini tingkatannya orang yang luar biasa, orang yang khawasul khawas, orang yang tingkatan ibadahnya ya seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seperti Al-Imam Ar-Rifai, Al-Imam Ahmad Badawi. Ini mereka mempunyai tingkatan ibadah itu ya karena menjadikan ibadah itu sebagai kebutuhan mereka. Nah ini orang-orang yang soleh. Lain dengan kita. Ya kalau kita Masya Allah yang penting sholat, diterima nggak diterima urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang itu yang menilai sholat kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hamba tidak berhak menilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pernah ada di Batam ini, ya ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pemilihan ketua DKM masjid. Tatkala pemilihan, panitianya, komitenya ini ya mensyaratkan ya biar orang ini di antara syaratnya bisa menjadi imam. Tatkala waktu zuhur atau waktu maghrib atau waktu isya dia suruh maju sebagai imam, nanti dinilai sama komite tadi. Yang bagus sholatnya jadi kepala DKM. Nah ini ibadah nggak bisa dicampurkan seperti itu, karena ibadah itu mutlak yang menilai hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba tidak berhak ya menilai ibadah seorang hamba lainnya, karena ibadah itu adalah kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih berjumpa di tempat ini
ya guna menuntut ilmu, yang mana duduknya kita insya Allah lebih baik pahalanya ya daripada melakukan sholat sunnah mutlak 1000 rakaat. Ya ini ya apa namanya, satu fadilah yang besar, keutamaan yang besar bagi orang-orang yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya berkat duduknya kita di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang banyak sehingga di akhirat kita tidak tahu tatkala dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ada banyak pahala yang kita kumpulkan. Padahal kita merasa amal kita sedikit, tapi berkat duduknya kita di majelis ilmu, ya mudah-mudahan ini bisa menjadikan Allah ridha kepada kita. Dan tatkala Allah ridha nanti di akhirat, Allah bakal memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan salah satu bulan yang mulia. Bulan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ini ada 12 bulan. Yang mana dalam 12 bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. 4 bulan diantaranya yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ya 4 bulan ini 3 bulan bersambung, 1 bulan terpisah. Yang bersambung apa? Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Ini 3 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terpisah yaitu bulan Rajab, yang mana kita alhamdulillah sekarang berada di dalamnya. Bahkan bulan Rajab ini juga termasuk bulan ya termasuk salah satu daripada 3 bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk di bulan Rajab beliau selalu berdoa, dan ini disunahkan ya bagi kita untuk selalu membaca doa tersebut. Ya apalagi nanti ya kalau imam berdoa, baca jangan lupa sadaan, jangan lupa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini ya apa namanya termasuk doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mohon kepada Allah agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab, kemudian kita mendapatkan keberkahan juga di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Ya kalau bulan Ramadan ya nggak bakal hilang bapak-bapak, nggak bakal hilang, tapi ya yang hilang kemungkinan kita yang hilang. Kalau Ramadan tiap tahun mesti datang. Yang kita khawatirkan ini diri kita, sampai nggak kita ke bulan Ramadan yang akan datang. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan segala ibadah hambanya di bulan Ramadan. Salat yang sunnah diberikan pahala wajib oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib dilipat gandakan 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah apapun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya dalam bulan Ramadan Allah berikan satu malam khusus, ya yang mana malam tersebut Allah lipatkan orang yang beribadah di malam tersebut ya lebih baik pahalanya daripada dia ibadah 1000 bulan. Ini sangat luar biasa keistimewaan bulan Ramadan. Maka dari itu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita selalu berdoa agar kita disampaikan di bulan Ramadan. Bulan Rajab, bulan Sya'ban adalah bulan keberkahan, kemudian dilanjutkan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hamba-hambanya yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh ulama, Rajab syahrul gharsi wa Sya'ban syahrus saqi wa Ramadan syahrul hasad. Rajab itu bulan kita menanam. Ya, kalau kita punya benih, punya bibit tanaman, kita tanam di bulan Rajab.
Kemudian bulan Sya'ban adalah bulan menyiram. Menyiram apa-apa yang kita sudah tanam di bulan Rajab. Kemudian Ramadan, bulan panen hasil daripada tanaman yang kita tanam dan kita sirami, hasilnya bakal kita petik, bakal kita panen di bulan Ramadan dengan pahala yang begitu banyak yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya. Mudah-mudahan ya kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan keberkahan di bulan Rajab, kemudian Allah berikan kita keberkahan di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sampai kepada apa yang dikatakan beliau, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal hadza ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih wad dilalata ala al-huda wa du'a ila al-khairi limardati wa thawabi. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin ila an qala wa an Ali radhiyallahu ta'ala, diriwayatkan daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah mengatakan, ya, beliau berkata, annahu qal man ishtaqa ilal jannati sara'a ilal khairat. Barang siapa yang rindu kepada surga, maka dia akan cepat-cepat melakukan kebaikan. Orang yang merindukan surga, pasti dia akan menuju jalan yang Allah sediakan untuk menuju surga. Dia akan meniti jalan yang Allah sediakan untuk masuk ke dalam surga. Dan jalan untuk masuk ke dalam surga yaitu dengan mengamalkan kebaikan, mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa rindu kepada surga, pengen masuk surga, maka kita harus menjalani atau meniti jalan menuju surga. Ya, nggak mungkin kalau kita pengen ke surga, ya Allah sediakan jalannya kalau mau ke surga ke kanan, tapi kita lewat jalan yang kiri, kira-kira sampai nggak ke dalam surga? Nggak bakal sampai, bapak-bapak. Ya, Allah sediakan jalan ke surga ke kanan, ya kita harus menuju jalan yang kanan agar kita bisa masuk surga. Makanya orang yang betul-betul rindu dengan surga, maka dia akan cepat-cepat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia perbanyak kebaikan kepada siapapun. Ini adalah salah satu jalan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surga itu luar biasa, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya surga ya begitu luar biasa sehingga dirindukan oleh setiap mukmin. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nikmatnya surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmatnya surga itu, hadirin, enggak pernah dilihat oleh mata seseorang, enggak pernah didengar oleh telinga seseorang, bahkan tidak pernah dirasakan oleh hati atau dipikirkan oleh pikiran kita. Nikmatnya surga lebih daripada apa yang kita bayangkan. Kalau kita membayangkan, oh di surga nanti kita minta apa saja ada, itu lebih daripada apa yang kita bayangkan. Nanti di surga kita punya istri, ya, bidadari 70 bidadari, lebih daripada apa yang kita bayangkan. Kenikmatan surga ini luar biasa. Bahkan ya, seorang laki-laki yang masuk surga akan mendapatkan 70 bidadari, bapak-bapak, coba bayangkan. Ya, di dunia kawin lagi susah. Iya betul. Ya, di surga disediakan 70 orang bidadari yang sangat cantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di dunia mau kawin lagi mikir.
Ya, anak orang dikasih makan apa? Belum ribut sama istrinya. Nah, begitu kalau di dunia. Tapi di sorga Allah sediakan 70 bidadari. Bahkan bidadari itu dalam riwayat kalau minum kopi, ya, minum kopi itu kopinya kelihatan, Pak. Saking mulusnya bidadari. Coba bayangkan. Luar biasa nikmatnya surga. Ini bagi bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kira-kira dapat apa, Bu? Bu? Bidadara. Nggak ada bidadara di surga. Ibu-ibu nggak dapat bidadara. Tapi Allah jadikan istri-istri solehah yang mendampingi suaminya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ratunya bidadari. Kalau sudah ratu itu yang paling cantik. Dan Masya Allah, pelayannya dayang-dayangnya banyak, Bu. Ya, pegel-pegel ada yang mijitin, mau luluran ada yang lulurin, sisiran ada yang nyisir, make up ada yang make up. Tenang, sudah jadi ratu. Kalau seorang perempuan salehah masuk surga mendampingi seorang suami yang soleh yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmatnya surga luar biasa. Bahkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seorang yang masuk surga Allah sediakan seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian untuk mencapai ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surganya Allah yang Allah sediakan, yang luasnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Satu orang ya dapat 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Berapa luasnya coba bayangkan. Ya, di rumah, di dunia, rumah kita paling banter berapa meter kali berapa meter di perumahan sini. Ya, 10 kali 10 atau 10 kali 15. Nanti di sorga, mau keliling-keliling, lari-lari sampai capek. Ya, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, luar biasa. Luasnya sorga yang Allah sediakan untuk satu orang. Bahkan Allah bangun istana-istana yang megah di sorga, yang mana tembok-temboknya terdiri daripada batu-batu permata, kerikil-kerikilnya daripada intan dan lain sebagainya. Bahkan di depan daripada istana-istana orang yang berada di surga terdapat 3 sungai. Ada sungai yang Allah buat daripada susu, ada sungai yang terbuat daripada khamar, ada sungai yang terbuat dari madu. Luar biasa kehidupan di surga. Semua dilayanin oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengen apa? Ada. Cuman satu yang nggak ada katanya di surga, api. Ya, api adanya di neraka. Ada satu kiai mimpi, bapak-bapak. Ya, mimpi. Ya, subhanallah, dia mimpi masuk surga. Kiai ini suka merokok. Ya, mimpi masuk surga. Kata malaikat, kamu minta apa? Ya, minta apa saja kami kasih. Minta jisamsu. Dapat jisamsu, di surga ada jisamsu. Dibuka itu jisamsu, masukin ke mulutnya, tanya sama malaikat, malaikat apinya mana? Kalau mau cari api jangan di surga, ambil sendiri di neraka, kata malaikat. Akhirnya subhanallah dia bangun, berhenti perokok, Pak. Berhenti total perokoknya. Ya, ini gara-gara nyari api di surga enggak ada. Nah, jadi semua yang ada di surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan malaikat-malaikat melayani ya para hamba-hamba Allah yang Allah masukkan ke dalam surganya. Jadi seorang mukmin, ya berkata Sayyidina Ali, barang siapa yang rindu dengan surga, maka dia akan cepat melakukan kebaikan, nggak bakal ditunda-tunda. Ya, kalau perbuatan baik itu nggak usah ditunda-tunda, Pak. Kalau kita pengen sodakoh, cepat sodakoh, jangan ditunda-tunda. Kalau kita pengen sholat, kita langsung sholat, jangan kita tunda-tunda. Takut kalau ditunda-tunda, ya keburu Israel datang duluan.
Gimana kalau Israel datang duluan? Wah, nggak bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa sedekah. Keburu mati. Makanya ya kalau ada seseorang yang pernah meninggalkan sholat, ya kemudian dia ingin mengkodok sholatnya, cepat-cepat dikodok sholatnya. Ya, cepat-cepat, jangan nunggu mundur lagi, cepat. Ya ingatnya kapan? Ya misalnya sholat subuh telat, bangunnya jam 7 atau jam 8 baru bangun. Ya cepat ambil air wudhu, bangun tidur, langsung kodok sholatnya. Jangan nanti subuh besok aja. Ya subuh besok harinya, jangan. Langsung dikerjakan. Takut maghribnya Israel datang dulu. Kalau Israel datang, idza jajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wala la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila datang ajal seorang, nggak bisa mundur, nggak bisa maju, susah, nggak bisa tawar menawar dengan malaikat Israel. Israel datang, tunggu malaikat Israel, anak saya masih kecil, nggak bisa. Tunggu Israel, ya saya belum qodok sholat saya, nggak bisa. Kalau sudah Israel datang pasti mati. Ya, ada satu kisah saya mau cerita. Ya, zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ini, ya dengan apapun beliau bisa berkomunikasi. Dengan malaikat bisa, dengan jin bisa, dengan binatang bisa. Akhirnya sekali waktu ada muridnya datang kepada Nabi Sulaiman. Datang depan Nabi Sulaiman curhat. Ya biasa kalau orang lagi susah mesti curhat. Dan biasanya yang dicurhatin ini orang-orang khusus, ustadz yang sering dicurhatin ini, kiai tempatnya curhat, ulama tempatnya curhat. Kalau orang lagi susah, coba perhatikan, mesti datang ke kiai, mesti datang ke ulama, mesti minta air sama ustadz. Ustadz tolong anak saya bandel minta air. Ustadz tolong mertua saya sakit minta air. Ya Ustadz tolong anak saya yang perempuan gak kawin-kawin doakan Ustadz. Mesti kalau lagi susah ya datangnya ke ulama. Itu sudah tabiatnya kita manusia. Kalau susah yang dicari ahli agama. Ya datang muridnya Nabi Sulaiman ini kepada beliau curhat. Nabi, ya saya punya kebun nggak panen. Ya saya punya dagangan saya bangkrut. Curhat semuanya. Tahu-tahu malaikat Israel ada datang di pintu gerbangnya Nabi Sulaiman. Ya ditanya. Karena muridnya nggak lihat malaikat Israel, cuma Nabi Sulaiman yang lihat. Ditanya, wahai Israel, ngapain kesini? Kata malaikat Israel, saya nunggu murid ya yang ada di hadapanmu itu, muridmu yang ada di hadapanmu, karena waktu hidup di dunia tinggal 5 menit. Tahu-tahu Nabi Sulaiman cerita sama muridnya, wahai muridku, ketahuilah di depan pintu sana Israel lagi nunggu kamu. Langsung gemetar Pak. Ya jangankan ya yang bilang Nabi Sulaiman, kalau saya bilang sama bapak-bapak, Pak nggak usah pulang. Kenapa Bib? Depan rumah ditunggu Israel. Kira-kira pulang apa nginep di sini? Nginep insya Allah, takut sama Israel. Ini Nabi Sulaiman yang bilang. Langsung itu murid gemetar. Subhanallah, minta sama Nabi Sulaiman untuk dijauhkan daripada malaikat Israel. Nabi Sulaiman menyuruh angin untuk membawanya jauh daripada istananya. Dibawa oleh angin. Di dalam riwayat ya ada yang mengatakan dibawa ke India. Murid ini dibawa ke India. Subhanallah, dibawa sama angin cepat ke India. Ya sampai India, malaikat Israel sudah ada di situ. Langsung dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Malaikat Israel balik lagi kepada Nabi Sulaiman. Kata malaikat Israel, ada apa lagi Israel? Kata malaikat Israel, iya, saya mau cerita sama engkau, wahai Sulaiman. Saya tadi sempat bingung. Muridmu yang ada di hadapanmu tadi, waktu hidup di dunia tinggal 5 menit, dan Allah tentukan ajalnya di India. Sedangkan engkau berada di negeri Syam. Syam ini ya kawasan Palestina. Ya kawasan Palestina. Ya, antara Palestina dengan India nggak mungkin ditempuh dengan waktu 5
5 menit. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan ajalnya dan Allah Subhanahu wa taala membuat ajal itu tepat dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, enggak meleset sama sekali. Ini semuanya karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita berbuat baik ya jangan ditunda-tunda. Ya, orang yang rindu dengan surga maka dia akan cepat-cepat melakukan perbuatan baik. Takut ya dia itu ya lebih dulu datang kepada dia ajalnya, kata Sayyidina Ali. Wa man asfaqa minan nar intaha minasyahawat. Dan barang siapa yang enggak pengen masuk neraka maka dia akan berhenti daripada perbuatan syahwat, perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu api ini panas. Ya, kalau sudah api ini panas, maka kita nggak berani megang api tersebut. Kalau masih berani, tahu api itu panas masih berani, berarti hebat. Ya, sedangkan api di dunia, ya api di akhirat, api di neraka 1000 kali lipat daripada api di dunia. Gak bakal kuat, bapak-bapak. Itu ada neraka. Ya, dalam riwayat kalau orang diceburkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, belum nyampe dasar, ya udah hangus dulu badannya. Sudah meleleh semuanya, kemudian Allah hidupkan lagi, lempar lagi dari atas, meleleh lagi, lempar lagi, terus selama-lamanya demikian diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu neraka yang dingin. Pengen masuk neraka dingin? Ya, nerakanya dingin, neraka Sakor namanya. Tapi dinginnya bisa memecahkan badan. Orang dimasukin ke dalam neraka Sakor dingin, ya dinginnya itu menusuk ke dalam tulang terus sampai pecah badannya. Na'udzubillah. Ini juga adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Neraka itu tempatnya adab, dan orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia akan selama-lamanya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang enggak mau pengen masuk neraka, enggak mau masuk neraka, maka dia akan berhenti daripada syahwat, daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man tayaqqana bil maut in hadamat alaihi ladzat. Dan barang siapa yang yakin bahwasanya mati itu ada, mati itu akan datang. Ya, kira-kira kita yakin nggak mati itu datang, Pak? Harus yakin. Tetangga kita mati, ya orang tua kita mati. Kalau sudah datang ajalnya. Siapa yang nggak mati? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas maka akan merasakan yang namanya mati. Ya, kata Sayyidina Ali, ya, al mautu babun wa kullun nas waridu. Mati itu ibarat pintu. Ya, pintu. Sampean misalnya masuk masjid, pintunya cuma satu, pintu belakang. Ya. Jadi kalau keluar mesti lewat pintu belakang. Begitu juga kematian. Kematian itu suatu yang wajib bagi orang yang hidup, pasti merasakan mati. Ibarat satu pintu yang setiap orang harus melewati pintu tersebut. Orang pengen masuk surga, mesti mati dulu. Kalau nggak mati nggak bakal masuk surga. Ya, kapan masuk surganya kalau nggak mati-mati? Ya karena ya syaratnya masuk surga adalah maut, mati. Ya, mati dulu baru masuk surga. Jadi suatu yang wajib dirasakan oleh kita. Entah kapan, pasti mati itu bakal datang. Ya, ini adalah kematian ini adalah satu misteri yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita ya dianjurkan untuk selalu mempersiapkan diri menghadapi kematian tersebut, karena kita nggak tahu kapan bisa datang tiba-tiba, bisa mundur, ya mungkin 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, ya mungkin besok, mungkin lusa, kita nggak tahu, mungkin pulang dari sini ada yang mati, kita nggak tahu.
Ini misteri dari Allah Subhanahu wa taala, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang meyakini kematian itu pasti hadir, pasti ada, in hadamat alaihi ladza, maka dia akan menghancurkan keledatan dunia. Dia nggak mau ya senang-senang di dunia, nggak mau, mesti ibadah, membekali diri untuk menghadapi kehidupan setelah kematian tersebut. Ini orang yang yakin dengan kematian. Wa man arafad dunya hanat alaihi musibah. Dan barang siapa yang tahu nilainya dunia, ya dunia ini ya ada nilainya. Nilainya seperti apa? Dunia jifah. Dunia itu seperti bangkai. Harta itu seperti bangkai. Dunia, harta seperti bangkai. Ya, kira-kira sampean kalau ada bangkai kucing misalnya, ya, di depan rumah, kira-kira dikubur atau disimpan di lemari? Hah? Dikubur. Dunia itu ibarat bangkai. Ya, harta itu ibarat bangkai. Ya. Kalau kita menganggap dunia itu atau harta itu sebagai bangkai, maka dikubur atau dikeluarkan. Jangan dekat-dekat rumah kita, bau rumah kita, apalagi ditaruh di dalam lemari. Naudzubillah. Ya, jadi dunia itu harganya, kata bagi Nabi, dunia kal jifah, seperti bangkai. Ya, dan orang yang tahu harganya dunia, nilainya dunia, hanat alaihi musibah, maka akan enteng segala musibah, segala ujian Allah yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ya, karena orang yang menganggap dunia itu sebagai bangkai, maka dia tidak mau mendekati bangkai tersebut. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tatkala ditanya oleh baginda Nabi, para sahabat ditanya, siapa yang ingin menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala? Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngangkat tangan. Saya ya Rasulullah. Berapa yang ingin kau berikan untuk Allah dan Rasulnya, wahai Abu Bakar? Aku berikan semua hartaku untuk Allah dan Rasulnya. Karena Sayyidina Abu Bakar tahu nilainya dunia. Dunia itu seperti bangkai, dia nggak mau nyimpen bangkai. Dikeluarkan semua oleh Abu Bakar Siddiq untuk Allah dan Rasulnya. Untuk berperang di jalan Allah, untuk menghidupi masjid, untuk memberikan makan kepada fuqara masakin. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Beliau nggak mau sama bangkai, nggak mau. Nah, karena Abu Bakar Siddiq tahu nilainya daripada dunia. Kata baginda Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu, wahai Abu Bakar? Cukup aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala ditanya demikian oleh baginda Nabi SAW, beliau mengeluarkan separuh daripada hartanya. Sayyidina Utsman bin Affan 1000 onta beliau keluarkan untuk urusan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena beliau adalah sahabat yang miskin, ya beliau mengorbankan jiwa raganya, pikirannya untuk Allah dan Rasulnya. Ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mereka tahu nilainya dunia. Ya, mereka ya orang-orang yang tahu nilainya dunia, maka ya akan mudah, ya akan ringan apabila musibah menimpa orang tersebut. Ya sekarang kalau kita punya dunia, kita merasa memiliki dunia. Kalau apa yang kita rasa memilikinya kemudian hilang dari kita, mesti stres kita, mesti kepikiran, mesti nyesel, mesti kecewa. Tapi kalau kita anggap dunia itu sebagai titipan Allah Subhanahu wa taala dan harganya atau nilainya seperti bangkai, kira-kira kalau hilang dicari apa enggak? Enggak bakal dicari.
Ya, bangkai kok dicari. Nah, ini nilainya dunia. Makanya kalau orang yang tahu nilainya dunia, musibah apapun yang akan menimpanya, maka musibah tersebut akan terasa ringan. Ya, hilangnya harta, hilang motornya, hilang mobilnya, nggak kepikiran, ringan, enteng. Kenapa? Ini titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik saya kok. Ya, ini cuma titipan Allah, Allah nitipin sama saya. Ya, kalau titipan itu kalau diambil sama sama yang punya, kira-kira dikembalikan nggak? Dikembalikan. Saya punya kacamata, punya air misalnya. Saya titipkan Pak Hajat saya titip ya air saya. Kemudian saya datang lagi, saya ambil ya air saya. Jangan, Beb, ini kan air. Ya, Habib kan sudah nitipkan sama saya. Iya, saya mau ambil. Nggak boleh. Kira-kira gila kayak begitu? Bukan miliknya, tapi diakuin milik orang tersebut. Nah, ini nggak boleh. Karena dunia itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau Allah ingin mengambilnya, maka relakan. Karena ini titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia titipan Allah, anak titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mau ngambil, relakan. Karena bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya rasa di dalam hati kita demikian kepada dunia itu hanya titipan Allah, ya kita nggak merasa memiliki dunia, maka apapun yang menimpa kita daripada musibah itu akan ringan. Ya, itu yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian waqala radhiyallahu taala anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Kalau sudah yang namanya tiang, ya berarti adalah tonggak utama yang menopang daripada satu bangunan. Ya. Jadi agama ini ibarat bangunan, sholatnya itu yang 5 waktu adalah tiangnya. Tiangnya ada 5. Kira-kira kalau ada bangunan gak ada tiangnya, roboh apa enggak? Roboh. Kalau ada bangunan salah satu tiangnya miring, kira-kira bangunannya miring apa tidak? Miring. Kalau satu bangunan ya tiangnya ada yang propos, kira-kira ya ambruk enggak bangunannya? Ambruk. Propos lama-lama ambruk. Maka dari itu dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat itu tiangnya agama. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memerintahkan hambanya di dalam Al-Quran, aqimus sholah, dirikan sholat, bukan lakukan sholat, laksanakan sholat, tapi dirikan. Kalau mendirikan itu berarti sudah dibangun, ya kemudian dijaga biar tetap berdiri. Sholat itu dilakukan terus dijaga terus sampai akhir hayat kita, jangan sampai roboh. Makanya dikatakan sholat itu adalah tiangnya agama. Nah, jadi tiang itu harus betul-betul kita jaga agar selalu berdiri. Kalaupun ada retak, tambah. Ya, kena goyang, kena gempa, goyang, retak, tambah lagi. Cor-corannya kurang kuat, tambah semen. Nah, ini dalam rangka menjaga tiang. Nah, kalau ada sholat kita yang bolong, tambah. Ya, sholat kita masih bolong-bolong, misalnya, ya kita qodho semuanya. Nah, ini dalam rangka menjaga tiang daripada agama kita. Insya Allah, kalau tiangnya kokoh, maka agamanya akan kuat seseorang itu. Kemudian wasumtu afdal. Ya. Dan ini masih dalam menerangkan tentang sholat, ya. Sholat itu adalah tiangnya agama, ya. Dan juga sholat ini adalah satu ibadah. Ini pas kebetulan bulan Rajab, bulan diturunkannya perintah sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ini, ya, juga merupakan satu amaliyah yang Allah perintahkan kepada kita
ya kepada baginda Nabi Muhammad dan kepada kita umatnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Kalau zakat, puasa, sedekah masih melalui perantara malaikat Jibril. Tapi sholat, karena saking pentingnya sholat, Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan perintah tersebut kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk kita umatnya. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala malam Isra Mi'raj, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah sholat karena saking pentingnya sholat. Dan saking pentingnya sholat tersebut, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah as-shalah. Nanti di hari kiamat yang pertama kali bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat kita. Kalau sholatnya baik, seluruh amal ibadahnya dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sholatnya masih tidak baik, masih banyak loncatnya, masih banyak bolongnya, maka ibadah yang lain tidak dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat adalah prioritas penilaian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah melihat salat kita dulu, bagaimana salatnya. Taat tidak dia melakukan salat. Kalau taat melakukan salat, amal ibadah lainnya insya Allah dia bakal kerjakan. Dan maksiat apapun bakal ditinggalkan kalau dia betul-betul menjaga salatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Kalau orang betul-betul bisa menjaga salatnya, ya, jaga 5 waktu, gak pernah lepas, gak pernah telat, khusyuknya dijaga, insya Allah, ya ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa menjauhi perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Orang yang ahli sholat gak bakal jadi ahli nyolong, ya gak bakal jadi maling. Orang yang ahli sholat, yang menjaga sholatnya, gak mungkin dia itu minum minuman keras. Orang yang selalu menjaga sholatnya, gak mungkin dia itu berzina. Karena Allah mengatakan, karena sungguhnya sholat itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Ya, ini pentingnya sholat. Ya. Dalam keadaan apapun, ya kita harus melakukan sholat. Nggak boleh sholat itu ditinggalkan. Nggak bisa berdiri, boleh dalam keadaan duduk sholatnya. Kalau nggak bisa duduk, boleh berbaring. Nggak bisa berbaring, boleh terlentang. Terlentang ya dengan isyarat tangan. Isyarat tangan nggak bisa, isyarat mata. Ya, isyarat mata nggak bisa, isyarat hati. Kalau isyarat hati nggak bisa, masya Allah, sampean ya dimuliakan sholat di depan imam. Ya apa? Mati disolatin di depan imam. Jadi ditempatkan di depan imam. Alias mati. Kalau sudah hatinya nggak bisa sholat, mati saja. Orang koma saja, orang koma bapak-bapak, ya kalau dia sudah dia koma misalnya seminggu, kemudian dia sadar, ya dia sadar kemudian sembuh, dia wajib qadha sholatnya yang dia tinggalkan waktu koma tadi, karena saking pentingnya sholat tadi. Jangan sampai ditinggalkan sholat tersebut. Ada 2 resep daripada ulama, ya orang bisa meninggalkan sholat tapi dia tidak dosa. Ya, kalau mau boleh diamalkan. Ya, kalau mau. Jadi nggak sholat, nggak dosa. Pertama, mati tadi. Kalau pengen nggak sholat, mati. Yang kedua, gila. Ya, kalau orang gila nggak wajib sholat. Kira-kira milih mana? Hah? Milih sholat. Ya daripada mati atau jadi orang gila, mending kita sholat. Asal lebih bagus kita sholat. Nah ini saking pentingnya sholat. As-sholatu ibaduddin, wasumtu afdal, kata baginda. Dan diem itu lebih utama. Orang yang diem, banyak diem, gak banyak omong, itu lebih utama.
Ya, lebih utama, lebih afdal, lebih banyak pahalanya. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu dalam menjaga lisannya agar tidak berucap sembarangan, beliau selalu mengambil batu dan diletakkan di mulutnya. Kalau ada satu orang tanya, ya Abu Bakar, apa gini, ini gimana, Sayyidina Abu Bakar berpikir terlebih dahulu. Kalau omongannya ini manfaat, batunya dilepas baru dia ngomong. Tapi kalau seandainya ucapannya ini tidak manfaat, maka batu itu dibiarkan berada di mulutnya sehingga dia tidak berbicara. Karena saking mahalnya diem, saking utamanya diem. Ya, bahkan bagi Nabi SAW bersabda dalam satu hadisnya, al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah seorang muslim yang mana orang lain selamat daripada lisannya. Karena dalam menjaga lisan ini betul-betul sulit, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulit menjaga lisan. Kadang kita berusaha diem, orang ajak ngobrol. Akhirnya ngobrolnya kemana-mana, ngomongin orang dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Ya, maka dari itu, ya dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diem itu afdal. Was-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabb. Nah, insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan yang akan datang. Ini sudah masuk waktu Isya ya. Nanti kita lanjutkan hadis ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana ka'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taksil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au sohbah wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد التش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا برحمتنا في ديننا مع كتر وذكر ربي وفقنا وفقكم لما ترتضيك ونفع لك رب وارزقنا كل على دائما وخلاتك وعلى من اخذ بالخير ولطف كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وقر برضا منك العيون واغفرنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا سبحان ربك في الرسول ان تكون من ستر وصلاه الله تكشى المصطفى وان الى الحق دعانا ولوفى بكتاب في لنا الشفاء على ذلك رب شرفا ولا صب المصابيح الضرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسر في رضاك ولا توالنا وليا سواك ولا تجعل من خلاف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ورحمه به من معاف والله الموفق الى اقوم الطريق ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.